Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir menemani Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan beragam informasi baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Bersama saya, Souza Hutapea, inilah Berita Satu Malam selengkapnya di BTV, televisi paling menghibur. Kita awali Berita Satu Malam dengan informasi keseruan turnamen sepak bola dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia berubah mencekam. 2 kelompok supporter di Cianjur, Jawa Barat terlibat saling serang dan berujung pada pembacokan. Pemirsa, seorang pengemudi minibus di Pekanbaru Riau menabrak 4 pemotor yang mengakibatkan 1 driver ojek online tewas di lokasi kejadian. Diduga si pengemudi minibus dalam pengaruh narkoba. Dan untuk membahas kasus ini lebih lanjut lagi, kita sudah terhubung dengan Kompol Alvin Agung Wibawa, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru. Selamat malam Pak Alvin. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kabar mengejutkan muncul dari Partai Golkar. Dalam video singkat, Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Golkar. Partai Golkar pun buka suara perihal mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Partai Golkar mengaku menghargai keputusan yang diambil oleh Erlangga. Dan untuk membahas terkait dengan dinamika keputusan Ketua Umum Partai Golkar tersebut, kita akan berbincang langsung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat malam Mas Adi. Pemirsa, elit Partai Golkar memastikan tidak ada desakan eksternal pada Erlangga Hartarto yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memastikan Partai Golkar tetap akan solid dalam menjalankan roda organisasi partai pasca mundurnya sang Ketua Umum Erlangga Hartarto. Pemirsa, puluhan remaja terlibat dalam aksi tawuran yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. 1 orang remaja pun menjadi korban hingga tangannya putus akibat tebasan samurai. Kami hadirkan informasi sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Berita Satu Malam. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Berita Satu Malam. Pemirsa, seorang perempuan menjadi korban penjamretan hingga terseret di wilayah Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Dan saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kejadian tersebut. Beredar di media sosial pemirsa sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi pungli atau pungutan liar oleh seorang anggota polisi di Jakarta terhadap pengendara mobil yang melanggar rambu lalu lintas. Pengendara mobil tersebut dimintai anggota polisi Satlantas itu uang sebesar Rp50.000 atas pelanggaran lalu lintas yang ia lakukan. Puluhan remaja terlibat dalam aksi tawuran antar geng yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. 1 orang remaja menjadi korban hingga tangannya putus akibat tebasan samurai dan 10 remaja pun berhasil diamankan oleh polisi. Sementara itu pemirsa, di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pria yang mengenakan jaket kurir online tertangkap kamera melakukan aksi pencurian tabung gas. Tak tanggung-tanggung, pria ini menggasak belasan tabung gas berukuran 3 kg dari pangkalan gas LPG. Kita ke informasi lainnya pemirsa, usai ditetapkan menjadi tersangka, pemilik dan pengasuh Early Steps Daycare di Pekanbaru Riau diperiksa oleh unit PPA Polresta Pekanbaru. Tersangka WF dan DM ditangkap pada Jumat dan langsung ditahan. Selanjutnya pemirsa, seorang bocah 9 tahun di dusun di Jember, Jawa Timur terpaksa harus ditandu untuk menuju ke rumah sakit lantaran akses jalannya rusak. Ironisnya kejadian ini sudah dianggap biasa karena kondisi jalan rusak sudah terjadi selama bertahun-tahun. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena usai jeda yang satu ini, Berita Satu Malam akan kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Satu Malam pemirsa. Istana terus mematangkan persiapan jelang sidang perdana Kabinet Paripurna yang akan digelar di IKN. Rencananya seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri. Di akhir pekan ini pemirsa, Anda bisa mengunjungi pameran sambil mengenal lebih dekat Ibu Kota Nusantara di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pameran bertajuk Mari Kemari Nusantara menceritakan perjalanan sejarah kearsipan pemindahan Ibu Kota Negara sejak masa pra-Indonesia Merdeka hingga saat ini ke Nusantara.
Kita beralih ke berita dari mancanegara pemirsa, di mana ada informasi terkait menyajikan menu yang bervariasi dan unik seperti cotton candy burrito, gulali es krim, dan nama pemilik toko es krim yang berada di Las Vegas itu menjadi viral. Berdiri sejak tahun 2016, ia mampu bertahan di kala pandemi dan terus berkembang, menarik pelanggan baru hingga saat ini. Berikut informasinya kami tampilkan untuk Anda. Pemirsa, seorang anak SMA nekat loncat dari lantai 3 gedung mal setinggi 15 meter di Solo, Jawa Tengah. Namun beruntung anak tersebut selamat karena mendarat di kasur. Informasinya kami hadirkan usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Malam. Pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian informasi pilihan yang menjadi sorotan dan viral di media sosial sepanjang hari ini dalam rangkuman berita pilihan. Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Malam edisi hari ini. Akhir kata saya Souza Hutape, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun di YouTube. BTV, televisi paling menghibur.